Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel Alur Cerita Film Es Teh Manis. Untuk kali ini Es Teh Manis akan membahas alur cerita film yang berjudul The Lover in the Attic. Yang mana film ini diperankan oleh aktris cantik Molly Burnett dan aktor Kevin Fontaine. Film ini menceritakan tentang seorang istri yang telah mengkhianati suaminya dan berhubungan dengan pria lain yang lebih muda darinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya. Biar channel ini semakin berkembang dan bertambah semangat. Inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik dan sangat menggoda yang bernama Dolly. Dia terlihat sedang mencoba mendekati seorang pengusaha kaya raya yang bernama Fred. Fred kemudian terlihat masuk ke dalam perangkap Dolly. Hingga singkat cerita mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Scene pun berlanjut ketika Dolly mencoba untuk memamerkan pakaian hasil jahitannya sendiri kepada Fred. Namun respon dari suaminya tersebut membuat Dolly sedikit kecewa hingga kemudian dia mendatangi tempat jahit pakaian dekat rumahnya untuk meminta saran. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Otto. Otto merupakan seorang reparasi mesin jahit yang sedang mencoba memperbaiki mesin jahit di situ. Pada malam harinya kita melihat Dolly tidak begitu bahagia hidup bersama Fred. Walaupun bergelimangan harta, namun karena sering sibuk dengan rekan bisnisnya membuat Fred tidak bisa memberi kebutuhan bercocok tanam kepada Dolly. Itu terlihat setiap malam Fred selalu tertidur sangat lelap dan meninggalkan Dolly sendiri tanpa menggarap lahannya. Bahkan di pagi harinya terlihat Fred sangat kasar kepadanya. Hari demi hari Dolly masih berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi Fred. Namun pernikahan yang tidak berlandaskan kasih sayang itu harus membuat Dolly menjadi gersang di lahannya. Hingga kemudian Dolly meminta izin kepada suaminya untuk mendatangkan tukang reparasi mesin jahit karena menurut Dolly mesin jahitnya rusak. Dan Otto pun kemudian dipanggil oleh Dolly untuk memperbaiki mesin jahitnya. Pada saat bertemu Dolly terlihat Otto memperhatikannya dari atas sampai bawah. Kecantikan Dolly dibalut dengan pakaian mewah membuat Otto menjadi terpikat dibuatnya. Ketika Otto mulai mencoba memperbaiki mesin jahitnya, dia tidak menemukan kerusakan pada mesin jahit tersebut. Di sini kita mengetahui jika semua itu adalah rencana Dolly untuk mendatangkan Otto ke rumahnya. Dolly bermaksud untuk menggodanya. Umpan Dolly itu diterima sangat baik oleh Otto karena dia juga tertarik kepada istri dari pengusaha kaya tersebut. Otto kemudian menuruti perintah dari Dolly agar membuka pakaiannya. Lalu Otto menanyakan apakah Dolly juga akan melakukannya. Yang kemudian dijawab oleh Dolly jika dia akan melakukannya juga, namun tidak untuk saat ini. Selanjutnya Dolly pun menyuruh Otto untuk memakai pakaiannya lagi. Di hari berikutnya terlihat Otto kembali ke rumah Dolly. Namun kali ini Dolly langsung menyerahkan lahan basahnya untuk digarap oleh Otto. Otto langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun berhasil menggarap lahan basah istri dari pengusaha kaya itu. Itu semua tidak dilakukan hanya sekali, namun berkali-kali dilakukan oleh mereka pada saat Fred tidak di rumah. Otto kemudian mengatakan kepada Dolly jika dirinya sudah sangat tergila-gila padanya. Yang lalu dibalas oleh Dolly jika itulah yang dia harapkan. Apalagi sekarang Dolly sudah menemukan kebahagiaan bercocok tanam yang selama ini tidak didapatkannya dari Fred. Dolly juga membandingkan jika suaminya sangat kasar kepadanya, yang sangat berbeda jika dirinya dekat dengan Otto. Otto lalu menyarankan Dolly agar segera menceraikan suaminya. Namun langsung ditolak oleh Dolly karena dia tidak mau hidup dengan penuh kemiskinan lagi. Dolly kemudian mengatakan jika dia akan segera memikirkan rencana yang terbaik untuk mereka berdua. Pada malam harinya terlihat Fred pulang dalam keadaan mabuk. Fred lalu kemudian langsung menghampiri istrinya dan sedikit memaksa Dolly untuk bercocok tanam. Fred melakukannya dengan sangat kasar, yang membuat Dolly tidak bisa begitu menikmatinya. Hari berikutnya kembali Otto menemui Dolly pada saat Fred tidak di rumah. Dolly lalu mengajak Otto untuk ke salah satu kamarnya yang berada di atas loteng. Dolly merencanakan untuk Otto tinggal di kamar tersebut agar tetangganya tidak curiga akan keberadaan Otto yang selalu bolak-balik ke rumahnya.
Otto terlihat masih ragu untuk menerima penawaran dari Dolly itu. Hingga kemudian Dolly meminta untuk Otto memilih. Jika Otto masih mau menjalin hubungan dengannya, maka Otto harus mau tinggal di kamar itu. Yang membuat Otto tidak bisa menolaknya. Apalagi Dolly menjanjikan jika Otto tidak perlu memikirkan uang karena dirinya yang akan selalu memberikannya. Otto hanya perlu memberikan alat bercocok tanam miliknya agar menggarap lahan basah milik Dolly jika dia membutuhkannya. Selanjutnya pada malam hari pada hari pertama Otto tinggal di kamar loteng rumahnya Dolly. Dia kemudian mendengar suara bercocok tanam antara Dolly dan suaminya. Otto terlihat begitu sangat cemburu mendengarnya. Dan kemudian pada saat pagi harinya ketika Fred sudah berangkat untuk bekerja, terlihat Dolly langsung menghampiri Otto yang sudah menunggunya di atas. Mereka berdua pun saling melepas kerinduannya dengan melakukan bercocok tanam pada saat itu. Dan setelah selesai lalu kemudian Dolly mengajak Otto untuk makan makanan yang telah dihidangkannya di meja. Selanjutnya Dolly pun pamit untuk pergi ke pasar dan mengatakan kepada Otto jika dia bebas menggunakan fasilitas di rumahnya. Dan Otto pun kemudian menikmati hidupnya seperti yang dirasakan oleh orang kaya pada umumnya. Otto memiliki impian menjadi penulis novel terkenal. Berhubung waktunya begitu banyak pada saat tinggal di rumah Dolly, dia terlihat mengetik cerita novelnya pada saat dirinya lagi sendiri di atas loteng. Dan tanpa sepengetahuannya ternyata diam-diam Dolly mengirim cerita novel karangan Otto tersebut ke beberapa penerbit. Yang ternyata ada salah satu penerbit yang suka akan karangan cerita dari Otto itu. Mereka berdua pun kemudian merayakannya dengan sangat senang. Selanjutnya tiba-tiba Otto sangat mengkhawatirkan hubungannya dengan Dolly. Karena hubungan mereka tidak ada kejelasan masa depannya. Melihat kesedihan dari Otto kemudian Dolly berusaha untuk menghiburnya dengan mengatakan jika dia akan mencari jalan untuk hubungan mereka berdua. Hari demi hari perasaan Otto semakin mendalam kepada Dolly. Dia terlihat begitu sangat cemburu ketika Dolly pergi bersama Fred. Otto kemudian begitu galau dan stres hingga tanpa sadar dia lupa akan kepulangan Dolly dan suaminya pada saat itu. Melihat ada orang lain di rumahnya kemudian Fred segera mengambil senjata yang disimpan di kamarnya. Beruntung Otto dengan sangat cepat pergi meninggalkan rumah Dolly pada malam itu. Di keesokan siang harinya terlihat Otto kembali ke rumah Dolly. Dolly pun menyambutnya dengan sangat khawatir. Kemudian Dolly memberikan senjata api kepada Otto untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Singkat cerita kemudian bisnis Fred mengalami penurunan, yang membuat Dolly mencari cara untuk mendapatkan uang secepatnya. Hingga dia lalu mengetahui asuransi jiwa dari suaminya. Dia selanjutnya mendatangi agen asuransi suaminya untuk mencari info berapa total asuransinya. Yang membuat Dolly menjadi sangat tenang ketika mendapat penjelasan dari agen tersebut. Scene pun berlanjut ketika terjadi keributan antara Dolly dan suaminya. Mendengar keributan itu membuat Otto langsung turun ke bawah dengan memegang senjata api pemberian dari Dolly. Fred begitu kaget melihat keberadaan Otto di rumahnya. Otto lalu memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Dolly yang sudah tinggal selama 6 tahun di kamar loteng rumahnya. Mendengar itu membuat Fred menjadi emosi dan harus kehilangan nyawanya di tangan Otto. Setelah kejadian penembakan itu, untuk mengelabui polisi kemudian Otto merencanakan seolah-olah telah terjadi perampokan di rumahnya Dolly dengan mengambil jam tangan dan perhiasan Dolly. Namun polisi tidak percaya begitu saja karena dompet yang berisi uang tunai tidak diambil oleh Otto. Hingga membuat Dolly harus diinterogasi oleh polisi di hari berikutnya. Scene pun berlanjut ketika agen asuransi suaminya membawa polis dari asuransi jiwanya Fred. Dolly begitu sangat senang atas kinerja agen asuransinya itu. Hingga dia pun memberi hadiah bercocok tanam kepadanya. Dari atas loteng kemudian Otto mendengarnya dan berusaha turun ke bawah untuk melihatnya. Namun langsung dilarang oleh Dolly dengan memberinya arahan untuk segera naik ke atas. Setelah selesai urusannya dengan agen itu kemudian Dolly menghampiri Otto. Otto begitu sangat marah karena Dolly telah menyerahkan lahannya untuk digarap oleh agen asuransi itu. Dolly lalu menjelaskan jika dia sengaja melakukannya untuk mempermudah urusan pencairan asuransi suaminya. Dolly juga mengatakan jika dia merencanakan mengajak Otto untuk pindah setelah mendapatkan uang tersebut.
Mereka berdua pun pindah sesuai rencana mereka. Mereka terlihat mulai menata hidup yang baru di sana. Namun di luar dugaan ternyata polisi yang menangani kasus Fred telah menemukan bukti baru, yaitu senjata yang telah digunakan untuk membunuh Fred. Polisi mendapatkannya dari agen asuransinya Fred. Karena pada saat setelah agen itu bercocok tanam dengan Dolly, dia menitipkan senjata itu kepadanya. Polisi pun mulai mencari keberadaan mereka berdua. Selanjutnya Dolly mendapat telepon dari polisi yang ingin bertemu dengannya. Mendengar itu kemudian Otto menyarankan untuk kabur ke Eropa bersamanya. Namun langsung ditolak oleh Dolly, karena dia tidak ingin menjadi buronan serta meninggalkan harta kekayaannya begitu saja. Dan terjadilah perselisihan di antara mereka berdua. Scene selanjutnya terlihat Dolly menyewa seorang pengacara untuk mendampinginya. Pengacara itu diketahui bernama Herman. Pada saat polisi menginterogasi Dolly terlihat Herman mendampinginya. Karena telah berhasil melindungi Dolly kemudian Dolly kembali memberi hadiahnya dengan bercocok tanam. Yang kemudian kembali membuat Otto menjadi marah dan cemburu. Hubungan Otto dan Dolly pun mulai memburuk. Apalagi kemudian diketahui Herman melamar Dolly. Melihat itu membuat Otto menjadi marah dan sangat muak akan kelakuan Dolly kepadanya. Dia menganggap jika Dolly hanya menjadikannya sebagai pemuas bercocok tanamnya saja. Hingga dia pun mengakuinya kepada polisi jika dirinya dan Dolly yang telah membunuh Fred. Mereka berdua pun kemudian ditahan untuk sementara waktu sebelum persidangan. Namun karena tidak adanya kejelasan undang-undang hukum pada saat itu, membuat mereka kemudian dibebaskan. Dan film pun selesai setelah bebas diketahui Otto pindah ke Kanada dan sedangkan Dolly telah menikah lagi dengan seorang pria yang sangat terkenal.